Sadarlah, wahai saudaraku, hidup ini hanya sementara. Dosa yang telah kita perbuat tak mungkin mudah terhapuskan. Yang Widi, tuntunlah langkahku, tunjukkan jalan ke arahmu. Di dalam kehidupan ini hanya Engkau satu yang ku puja. Sujud ringgi Sang Hyang Widi, mireng sareng-sareng mebakti, lunas penganugerahan Pang Sueca. Ku sujud padamu Yang Widi, doaku tertuju padamu. Hanya Engkau kekuatanku yang selalu ada di hatiku. Mireng sareng-sareng mebakti, sembah sujud ring ide Sang Hyang Widi, mireng sareng-sareng mebakti, lunas penganugerahan Apang Sueca. Mireng sareng mebakti, sembah sujud ring ide Sang Hyang Widi, lunas penganugerahan Apang Sueca. Mangda Sami Rahayu, lunas penganugerahan Mangga Sami Rahayu, ngiring sami mebakti, ngiring sareng mebakti, sembah sujud ring ide Sang Hyang Widi, lunas penganugerahan Apang Sueca. Mangda Sami Rahayu, lunas penganugerahan Mangga Sami Rahayu, ngiring sami mebakti, ngiring mebakti. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Awiginamastu Namasidam, Om Sidirastu Tatastu Astu Swaha.
Om Anubhadra Kretawiyantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini. Saya Ninyoman Rasi Darmayanti akan menemani kebersamaan kita pada mimbar sore hari ini dengan tema Intisari dalam Ajaran Kitab Sara Samuscaya. Untuk mengulas tema tersebut, di studio telah hadir narasumber kita, Bapak Iwayan Sudiana, SAG, MSI. Beliau adalah penyuluh agama Hindu di Kementerian Agama Kota Palu. Om Swastiastu, Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, sehat. Astungkara sehat. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang berbahagia, di studio juga telah hadir siswa-siswi UEP Wiradharma Palu yang akan menemani kebersamaan kita selama 60 menit ke depan. Om Swastiastu Ratna, Om Swastiastu Rimas, Om Swastiastu Mei. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang berbahagia, mari kita ulas materi kita pada sore hari ini, yaitu intisari dalam ajaran kitab Sara Samuscaya. Baik Bapak Wayan, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan kepada kami dan kepada pemirsa TVRI, apa sebenarnya yang dimaksud dengan intisari dalam ajaran kitab Sara Samuscaya. Silakan Pak. Oke, ya baiklah Adinda Resti. Sebelumnya kami menjelaskan tentang apa itu intisari dari ajaran Sara Samuscaya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang kami banggakan dan umat Hindu yang berbahagia. Perlu kami sampaikan bahwa dalam ajaran Hindu, terutama kitab suci Hindu yang sering digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kehidupan beragama di masyarakat, ada dua kitab yang paling familiar, yang paling sering digunakan acuan untuk panduan kita adalah sebenarnya kitab Sara Samuscaya dan kitab Bhagavad Gita. Ada dua kitab yang sebenarnya dua kitab ini sumbernya intisari dari ajaran Itihasa, yaitu dari kitab Mahabharata, dari Astaparwa. Nah, kitab Sara Samuscaya dengan kitab Bhagavad Gita ini punya masing-masing penekanan. Kalau kitab Sara Samuscaya itulah kitab yang menjadi tuntunan umat Hindu dalam melaksanakan kehidupan di dunia ini, yang mana dalam kupasannya di dalamnya menjelaskan tentang ajaran catur pursa arta. Sedangkan kalau kitab Bhagavad Gita itu adalah sebuah kitab suci tuntunan umat Hindu yang isinya itulah membahas tentang konsep ketuhanan dalam agama Hindu, yaitu menjelaskan tentang catur marga yoga. Maka dua kitab ini adalah dua kitab yang menjadi dasar umat Hindu untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, seperti apa yang ditanyakan tadi, intisari kitab Sara Samuscaya itu apa sih sebenarnya? Maka kalau dikupas lebih dalam, kitab Sara Samuscaya itu tidak lepas itu membahas tentang ajaran catur pursa arta. Ada dharma, arta, kama, dan moksa, seperti itu. Baik Bapak, lalu apa yang menjadi isi dalam kitab Sara Samuscaya tersebut Pak? Ya, isi dalam kitab Sara Samuscaya itu yang pertama dharma, yaitu dharma itu adalah bagaimana kita sebagai umat Hindu selalu ditekankan agar selalu melaksanakan ajaran kebenaran atau kebaikan. Nah, ini yang menjadi dasar pertama, apapun aktivitas kita jangan lupa pondasinya dharma. Maka ini pertama yang harus dipahami oleh umat Hindu, bahwa dimanapun kita bekerja, apapun aktivitas kita, maka jangan lupa dasar dari segala aktivitas kita itulah dharma, yaitu kebaikan dan kebenaran sesuai dengan ajaran agama Hindu. Ini yang paling penting sebenarnya harus dipahami oleh umat Hindu. Jangan sampai kita melaksanakan aktivitas yaitu mengabaikan namanya dharma atau kebenaran atau kebaikan tersebut. Nah, ini yang pertama. Setelah itu baru akan dibahas tentang namanya arta, habis itu kama, dan nanti ada yang disebut dengan moksa. Seperti itu inti secara umumnya kitab Samuscaya. Baik Bapak, jika dilihat dalam kehidupan ini, kita sebagai umat manusia pasti memiliki tujuan. Ya. Nah, apa yang menjadi tujuan hidup dan tujuan penitisan dalam ajaran agama Hindu sesuai dengan ajaran kitab Sara Samuscaya, Pak? Ya, baiklah pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, sesuai dengan kitab Sara Samuscaya ingin saya kupas beberapa sloka seperti apa yang ditanyakan oleh Adik Rasti tadi. Apa sih tujuan dari penitisan atau kelahiran kita di dunia ini, dan apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Ini harus dipahami sebagai umat Hindu agar kita tidak salah jalan.
Kenapa kita dilahirkan di dunia ini menjadi manusia? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu harus kita pahami. Maka dalam kitab Sarasamosaya ini dijelaskan bahwa dalam sloka 2 dijelaskan risakoening sarwo buta iking jadmo uang juga wenang ngumawayaken ikang kasuba kusuka karma kuneng panetasekene ring suba karma juga ikang ngawas suba karma palahaning dwi dadiwang. Ini artinya adalah di antara manusia, makhluk hidup, di antara semua makhluk hidup, ini dijelaskan, hanya yang dilahirkan menjadi manusialah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya pahalanya menjadi manusia. Nah, dalam kitab Sarasamosaya ini dijelaskan bahwa tujuan kita dilahirkan menjadi manusia inilah kita agar mampu, yaitu meningkatkan kualitas sang atman kita. Harus mampu melaksanakan namanya perbuatan baik. Karena di antara ciptaan Tuhan ada tumbuh-tumbuhan, ada namanya binatang, dan ada namanya manusia. Maka manusia inilah yang paling utama. Karena manusia itu dikatakan memiliki tripermana. Ada disebut dengan sabda, bayu, idep. Nah, sedangkan kalau binatang hanya punya dwi permana. Hanya punya sabda dengan bayu. Kalau tumbuh-tumbuhan punya eko permana, hanya punya tenaga. Nah, kelahiran menjadi manusia ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kelahiran kita menjadi manusia ini dengan melakukan perbuatan yang tidak baik. Ini dijelaskan dalam kitab Sarasamosaya. Demikian juga dalam sloka 3 dijelaskan. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali bersedih hati sekalipun hidupmu tidak makmur. Dilahirkan menjadi manusia itu hendaklah menjadikan kamu berbesar hati sebab amat sukar untuk dapat dilahirkan menjadi manusia meskipun kelahiran hina sekalipun. Nah, ini dijelaskan dalam kitab ini bahwa kita sebagai manusia itu harus selalu bersyukur. Ya, jangan kena kita merasa sedih, merasa kecil hati atau merasa kecewa dilahirkan manusia karena mungkin kita punya kekurangan, ketidaksempurnaan. Tapi dalam kitab ini dijelaskan kendatipun hidup kita hina menjadi manusia, kita harus mensyukuri karena manusialah memiliki kelebihan. Bisa membedakan mana baik, mana yang buruk. Karena dengan menjadi manusia lah kita mampu meningkatkan kualitas sang diri. Ini dijelaskan dalam kitab Sarasamosaya sloka 3. Demikian juga dijelaskan dalam sloka 4. Menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungan dapat menjelma menjadi manusia. Nah, jelas seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, bahwa menjelma menjadi manusia ini adalah sebuah keberuntungan bagi kita sebagai umat Hindu, karena kita mampu melaksanakan namanya perbuatan baik. Maka sebab itu jangan sia-siakan diri kita ini untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena ini ditekankan dalam kitab Sarasamosaya, gunakanlah kesempatan dilahirkan menjadi manusia untuk melakukan perbuatan yang baik. Dimanapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, seperti itu. Baik Bapak, seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa kelahiran kita sebagai manusia adalah untuk melakukan Iya. dharma. Boleh Bapak jelaskan sedikit bagaimana keagungan dharma itu dalam kitab Sarasamosaya, Pak? Oke, baiklah pemirsa TPRI Sulawesi Tengah yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, sesuai dengan pertanyaan adik Rasti tadi, bagaimana sih keagungan dharma dalam kitab Sarasamosaya? Nah, dalam kitab Sarasamosaya sloka 12 dijelaskan, pada hakikatnya jika arta dan karma dituntut, maka seharusnya dharma hendaknya dilakukan terlebih dahulu. Tak sangsilah lagi, pasti akan diperoleh arta dan karma itu nanti. Tidak akan ada artinya jika arta dan karma itu diperoleh menyimpang dari dharma. Nah, dalam kitab Sarasamosaya ini jelaskan bahwa jangan pernah meragukan suatu perbuatan baik itu pasti akan mendapatkan hasil. Dan tidak akan ada gunanya harta yang kita miliki, keinginan yang kita laksanakan tanpa didasari dharma. Oleh sebab itu, penekanan dari kitab Sarasamosaya ini adalah dharma itu mesti harus menjadi hal yang paling utama dalam segala tindakan kita. Ini dijelaskan dalam sloka Sarasamosaya sloka 12 seperti itu. Demikian juga dijelaskan dalam sloka 14. Yang disebut dharma adalah merupakan jalan untuk pergi ke surga. Sebagaimana halnya perahu, sesungguhnya adalah merupakan alat bagi orang atau pedagang untuk mengarungi laut. Artinya bahwa dharma inilah sebenarnya alat untuk mengantarkan kita menemukan kebahagiaan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mendapatkan harta tanpa didasari dengan dharma atau kebenaran, kejujuran,
maka itu tidak akan memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Ini dijelaskan dalam kitab Sarasema Saya. Tapi kalau harta dan keinginan yang kita laksanakan itu dasarnya adalah dharma, itu pasti akan menemukan kebahagiaan. Ini jelas disampaikan dalam Sarasema Saya sloka 14. Demikian juga dijelaskan dalam sloka 15 dalam kitab Sarasema Saya, usaha tekun pada kerja mencari kama, harta dan moksa dapat terjadi dan ada kalanya tidak berhasil. Akan tetapi usaha tekun pada pelaksanaan dharma tak tersangsikan lagi, pasti berhasil sekalipun baru hanya dalam angan-angan saja. Ini dijelaskan bahwa kalau kita melaksanakan ajaran dharma itu jangan disangsikan dan pasti akan mendapatkan hasil atau pahala. Walaupun hanya keinginan saja kita melakukan perbuatan baik, itu sudah dapat karma. Dalam kitab Sarasema Saya dijelaskan. Maka kita sebagai umat Hindu jangan pernah mengabaikan namanya dharma atau mengabaikan namanya kebenaran. Karena dalam kitab Sarasema Saya, pondasi hidup kita ini untuk menemukan kebahagiaan adalah kebenaran atau kebaikan. Tanpa ada dharma, maka hidup kita ini tidak akan pernah menemukan namanya kebahagiaan. Ini Baik jelaskan. Bapak, tahan sejenak. Saya tertarik dengan pembahasan Bapak mengenai dharma. Ya. Lalu apa Pak yang menjadi sumber dharma dalam kitab Sarasema Saya tersebut? Ya, pemirsa TPRI Sulawesi Tengah yang kami muliakan, apa sih sumber-sumber ajaran dharma yang bisa kita gunakan acuan sebagai umat Hindu? Kalau dalam kitab Sarasema Saya ini jelaskan, sumber ajaran dharma tidak lepas adalah kitab suci. Dalam Hindu ada kitab suci disebut dengan Sruti, ada Semerti, ya, ada Sila, ada Acarya, ada Acara, dan ada Atmanasuti. Nah, yang paling penting sumber dharma dalam ajaran Hindu adalah Sruti, adalah kitab suci Hindu, disebut dengan Weda. Dan namun dalam pembahasnya ada disebut dengan Semerti. Nah, segala bentuk ajaran-ajaran suci kita, itulah sumber-sumber dharma kita. Nah, dalam prakteknya itu cukup banyak yang bisa kita terapkan, yaitu ada ajaran Trika Parisuda, ada Trihita Karana, dan yang lainnya, seperti itu. Baik Bapak, bisa Bapak memberikan satu contoh implementasi pelaksanaan dharma di dalam kehidupan kita? Ya, contoh implementasi dalam kehidupan kita pelaksanaan dharma adalah dengan selalu berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, dan berbuat yang baik. Inilah salah satu contoh implementasi yang harus kita laksanakan, seperti itu. Baik Bapak, kita rehat dulu sejenak. Ya. Kita saksikan bersama persembahan lagu kerohanian dari siswa-siswi UP Wiradharma Palu dengan judul Bali Kasub. Jagat Bali kelota kasut, kesenian lan budaya ajak terlestari. Adat Baline ngirang Baline suprati, ngawina manah liang sekali mangke. Bali kasuk kuliah keseniane, Bali kasuk kuliah kebudayaane, Bali kasuk kuliah adat agama, Bali kasuk kuliah pesematonane. Mireng sareng sami ajegang Baline, anto mana suci nirmala, trihita karana magyang sareng sami, dan surut lunas wice yang pramukawi. Adat Baline, ngirang Baline suprati, ngawiyang manah liang sekali mangke. Bali kasuk ulian keseniane, Bali kasuk ulian kebudayaane,
balik kasop ulian adat agama, balik kasop ulian pesamatonane, balik kasop ulian keseniane, balik kasop ulian kebudayaane, balik kasop ulian adat agama, balik kasop ulian pesamatonane, mireng sareng sami ajegang baline, untuk mana suci nirmala trihita karana margang sarang sami surut nunat swece riang pramekawi, surut nunat swece riang pramekawi. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang berbahagia, demikianlah tadi persembahan lagu kerohanian yang dibawakan oleh siswa-siswi UWP Wiradharma Palu. Kepada penyanyi kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai implementasi keagungan Dharma di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kitab Sarasa Muscaya. Silahkan Pak. Ya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, khususnya umat Hindu yang kami banggakan, bagaimana sih sebenarnya implementasi ajaran Dharma atau keagungan Dharma dalam kehidupan sehari-hari? Perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwa kita sebagai umat Hindu selalu dituntun untuk melaksanakan namanya ajaran kebenaran atau dengan Dharma. Maka salah satu konsep hidup kita yang harus kita jadikan pegangan kita hidup di dunia ini, pertama laksanakanlah ajaran Tri Kaya Parisuda dengan baik, yaitu kita selalu berusaha untuk berpikir yang baik kepada siapapun. Kedua, kita berusaha untuk melaksanakan wacana yang baik atau berkata-kata yang baik. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Dan yang ketiga, kita harus selalu berusaha melaksanakan perilaku atau perbuatan yang baik, disebut dengan Kaiko Parisuda. Nah, selain hal tersebut, ajaran Dharma yang bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sebagai umat Hindu ada namanya disebut dengan ajaran Trihita Karana. Bagaimana kita sebagai umat Hindu agar selalu menjaga hubungan yang harmonis antara hubungan manusia dengan Tuhan, maka kita sebagai umat Hindu harus selalu rajin melaksanakan namanya bersyukur kepada Tuhan dengan jalan sembahyang, yaitu 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Dan kedua, kita harus selalu menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesama, yaitu kita selalu menjaga keharmonisan dengan lingkungan, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, tidak membedakan suku, agama, dan ras. Ini yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu. Salah satu adalah penekanan ajaran Dharma, dan yang ketiga adalah hubungan manusia dengan lingkungan, yaitu disebut dengan palemahan. Bagaimana kita sebagai umat Hindu harus selalu menjaga kelestarian alam ini. Nah, ajaran Dharma dalam Hindu adalah bagaimana kita mampu menjaga keseimbangan alam ini, yang seperti dijelaskan dalam konsep agama Hindu seperti tadi, seperti itu. Baik Bapak, seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa salah satu caranya adalah dengan mengimplementasikan atau menerapkan ajaran Trikaya Parisuda. Nah, bagaimana itu Pak? Cara apa yang dimaksud dengan Trikaya Parisuda? Ya, Trikaya Parisuda lah kita sebagai umat Hindu selalu ditekankan harus mensucikan 3 perilaku yang ada dalam diri kita. Disebut dengan Tri, 3. Kaya Parisuda lah mensucikan 3 laku. Pertama disebut dengan Manacika Parisuda. Manacika Parisuda itu artinya kita harus selalu berpikir yang baik, berpikir yang positif thinking. Jangan pernah kita berpikir negatif kepada orang lain. Karena dari pikiran itulah sebenarnya memunculkan perkataan yang nggak baik dan memunculkan nanti perilaku yang tidak baik. Maka ini menjadi tekanan yang paling utama yang harus dilaksanakan sebagai umat Hindu, bagaimana ajaran Dharma ini bisa kita terapkan. Yang kedua yang Pak jelaskan tadi adalah Wacika Parisuda. Nah, sekarang kita menemukan di lapangan dengan kemajuan teknologi, yaitu media sosial, maka kita sebagai umat Hindu harus hati-hati, yaitu memberikan informasi, menge-share berita, karena perkataan kita itu bisa menyinggung perasaan orang lain. Perkataan itu ada yang perkataan secara lisan, ada perkataan secara tulisan. Ada perkataan secara tulisan itu misalnya adalah kita menulis dalam
medsos atau media sosial, yaitu kita mengetik kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain. Ini perlu kita antisipasi, karena dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyinggung perasaan orang lain, dan ini akan memunculkan namanya perpecahan atau memunculkan namanya ketidakharmonisan. Maka ini menjadi hal penting yang harus dipahami oleh umat Hindu. Hati-hatilah kita dalam berwacana, dalam berkata-kata, baik berkata-kata langsung ataupun berkata-kata melalui tulisan, yaitu dalam media sosial seperti yang ada saat ini. Jangan sampai ada kata-kata yang menyinggung perasaan saudara-saudara kita. Dan yang ketiga, yaitu yang harus kita lakukan, bagaimana kita sebagai umat Hindu, ajaran Dharma ini bisa kita laksanakan dalam perbuatan-perbuatan kita. Dalam ajaran Hindu itu kita selalu ditekankan bagaimana kita melaksanakan ajaran Tatwamasi. Bagaimana kita memandang orang lain itu seperti memandang diri kita sendiri. Kalau kita ingin dihargai oleh orang lain, maka hargailah orang lain terlebih dahulu. Kalau kita menyakiti orang lain, sama dengan kita menyakiti diri sendiri. Nah, ini konsep-konsep seperti ini harus dibangun oleh umat Hindu. Bagaimana kita bisa menjaga namanya keharmonisan dan kebahagiaan dalam diri kita. Nah, inilah mengenai ajaran Dharma yang menjadi dasar-dasar yang harus dilaksanakan oleh umat Hindu seperti itu. Baik Bapak, dalam kehidupan ini kita sering melihat kebanyakan masyarakat atau umat Hindu itu memiliki rasa iri hati dan dengki yang tinggi. Iya. Nah, bagaimana Pak cara kita untuk mengendalikan rasa iri hati itu sesuai dengan ajaran Kitab Sarasa Muscaya? Iya, sebagai umat manusia memang kita kadangkala tidak bisa pungkiri bahwa ada beberapa kalangan, contohnya sifat iri hati ini masih ditanamkan dalam kehidupannya. Padahal dalam ajaran Sarasa Muscaya ini dijelaskan bahwa sifat iri hati itu sebenarnya sangat tidak baik yang harus kita antisipasi jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi agar diri kita tidak memiliki sifat iri hati seperti apa yang dijelaskan dalam kitab suci ini? Maka kita sebagai umat Hindu harus percaya dengan namanya hukum karma pala. Ya, kalau kita iri hati sama orang, jelas hasilnya juga nggak baik pada diri kita. Kalau kita melihat orang berhasil, kita harus yakin itu bagian dari karmanya. Karena orang berhasil itu karena perbuatannya, karena usahanya. Kita tidak boleh melihat orang berhasil itu dengan pemikiran yang negatif. Kadangkala di lapangan kita menemukan ada orang senang melihat orang susah, tapi tidak senang melihat orang berhasil. Nah, ini artinya begini, kalau lihat temannya berhasil dia tidak senang, tapi kalau lihat temannya susah dia senang gitu. Nah, ini fenomena yang terjadi di lapangan yang sebenarnya tidak baik sesuai dengan ajaran Hindu. Kalau teman kita berhasil, kalau dia berhasil betul-betul karena usahanya yang baik, kita harus motivasi diri kita gitu. Jangan kita iri. Nah, ini kan kadangkala sesuatu yang tidak baik sesuai dengan ajaran agama. Maka gunakanlah konsep agama dalam kehidupan kita dan kita percaya hukum karma yang berjalan dalam diri kita. Nah, seperti itu nak ya, percaya dengan namanya hukum karma pala. Baik Bapak, dalam sifat iri hati itu pasti kita ketika menghadapi orang yang iri hati kita mempunyai rasa marah gitu kan. Betul. Bagaimana Pak cara kita untuk mengendalikan amarah itu supaya tidak memuncak? Oke. Ya, sifat amarah atau sifat kroda dalam agama Hindu itu memang satu musuh yang sangat berat untuk kita hadapi. Seperti dalam konsep ajaran Sadripu, salah satu bagian dari ajaran Sadripu adalah kroda, kemarahan. Bagaimana kita mengantisipasi sifat kroda, sifat marah dalam diri kita agar tidak memuncak. Karena itu sifat marah itu pasti akan memberikan kehancuran pada diri kita. Jelas sebagai umat Hindu kita selalu ditekankan harus selalu bersifat atau punya sifat sabar, melatih diri sabar. Kita tidak boleh cepat mengambil kesimpulan. Nah, bagaimana cara kita melatih diri kita sabar dalam ajaran Hindu? Salah satu adalah kita harus melatih diri kita rutin dengan cara berpuasa. Salah satu puasa dalam Hindu itulah tujuannya untuk melatih untuk mengendalikan indria. Nah, kalau kita ingin bersabar, kita ingin kuat mengendalikan akroda atau kemarahan, maka salah satu cara yang bisa dilakukan oleh umat Hindu adalah dengan cara melatih diri untuk rutin berpuasa. Berpuasa, apakah dia berpuasa setiap hari kelahirannya, berpuasa setiap hari raya, misalnya berpuasa setiap hari-hari tertentu. Itu dijelaskan salah satu langkah untuk mengendalikan sifat kroda atau kemarahan. Selain itu, kita sebagai umat Hindu untuk mengendalikan sifat amarah adalah dengan selalu kita bersyukur, sujud kepada Tuhan. Maka orang yang selalu bersyukur, yang dekat sama Tuhan, maka dirinya akan lebih tenang. Nah, salah satu adalah orang yang rajin sembahyang, yang selalu mendekatkan diri sama Tuhan, maka dia akan lebih mampu mengendalikan indria, salah satu yaitu sifat kroda atau kemarahan dalam dirinya.
Hal-hal seperti inilah yang semestinya harus dilakukan sebagai umat Hindu agar kita tidak gampang terpancing dengan emosi. Kadangkala kalau kita terpancing dengan emosi, maka muncul sifat marah dalam diri kita sampai melaksanakan aktivitas yang berlebihan, itu akan merugikan diri sendiri. Maka harus selalu dipertimbangkan. Dalam ajaran Hindu, maka segala bentuk perilaku kita harus kita pertimbangkan matang-matang. Apakah perilaku kita ini merugikan orang lain dan merugikan diri kita? Kalau merugikan orang lain dan merugikan diri kita, sebaiknya kita harus cegah dan jangan kita lakukan seperti itu. Baik Bapak, seperti tadi Bapak ada menjelaskan tentang tujuan hidup agama Hindu, yaitu salah satunya adalah harta atau arta. Bagaimana cara kita untuk mencapai arta tersebut dan bagaimana cara kita memperolehnya dalam kitab Sarasa Muscaya, Pak? Ya, pemirsa TPRI Sulawesi Tengah yang kami banggakan, khususnya umat Hindu yang berbahagia. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam kitab Sarasa Muscaya ini ada penekanan-penekanan ajaran yang harus kita gunakan acuan dalam hidup kita. Ada disebut dengan Dharma, yang kedua disebut dengan Arta. Nah, Arta dalam ajaran Hindu itu penting untuk hidup kita. Kita tidak bisa hidup nyaman tanpa ada harta. Kita tidak akan bisa bahagia kalau tidak mempunyai harta. Karena harta ini adalah fasilitas untuk kehidupan kita. Tapi perlu dipahami dalam kitab Sarasa Muscaya dijelaskan, harta yang kita miliki kalau kita tidak dasari dengan jalan yang baik atau jalan dharma, maka harta itu akan memberikan penderitaan bagi kita. Nah, oleh sebab itu pertama kuncinya adalah harta yang kita dapat harus dengan jalan dharma, dengan jalan kebaikan. Jangan sampai harta yang kita miliki dengan jalan yang tidak baik. Contoh misalnya korupsi misalnya, atau melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kedua, setelah harta yang kita miliki dengan jalan dharma atau kebaikan, maka dalam konsep Hindu, harta itu dapat dibagi menjadi 3 penggunaannya. Pertama, harta itu digunakan untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, harta itu kita gunakan untuk tabungan, untuk masa depan. Yang ketiga, harta itu gunakan untuk jalan dharma atau membantu orang. Nah, ini udah dijelaskan dalam kitab suci agama Hindu. Kalau kita punya harta, bukan hanya kita gunakan untuk berpoya-poya atau kita gunakan untuk kebutuhan hidup, tapi harus disisihkan untuk tabungan. Banyak orang masa mudanya tidak memanfaatkan dengan baik, dia gunakan dengan berpoya-poya, hari tuanya menderita karena tidak mempunyai tabungan hari tua. Ini dijelaskan, maka harta itu harus kita bagi, yaitu untuk makan, untuk kebutuhan hidup dan keluarga, untuk investasi, tabungan, dan ketiga adalah untuk dharma atau untuk kebaikan, itu membantu orang atau kegiatan sosial. Ini 3 konsep yang harus dipahami oleh umat Hindu kalau kita ingin betul-betul harta itu untuk kebahagiaan bagi diri kita. Seperti itu. Baik Pak Wayan, saya tertarik dengan penjelasan Bapak. Seperti yang Bapak katakan tadi, memang harta tidak segalanya, tetapi segalanya membutuhkan harta. Iya, betul. Nah, bagaimana Pak cara kita untuk membagi harta tersebut dalam kehidupan kita, dalam penggunaannya? Iya, seperti Bapak jelaskan tadi, memang kita semua butuh harta, tapi kadangkala banyak orang tersesat karena harta. Iya, bahkan banyak keluarga itu hancur karena harta. Dan banyak kita menderita hidup kita ini karena salah menggunakan harta. Oleh sebab itu, dari awal sesuai dengan sastra kitab suci agama Hindu, harta ini harus betul-betul direncanakan dengan baik. Direncanakan dengan baik maksudnya apa? Kalau kita punya gaji 1 juta, harus rencanakan dengan baik. 1 juta ini saya gunakan untuk apa? Pertama, saya gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, saya harus mampu menyisihkan sedikit untuk tabungan. Apakah tabungan hari tua saya atau tabungan investasi yang bisa membantu saya di saat saya butuh. Yang ketiga, tetap harta yang kita miliki itu harus kita gunakan untuk kegiatan dharma, sosial, walaupun sedikit. Karena ini menjadi bagian penting dalam agama Hindu. Saat kapan harta itu hanya digunakan untuk kepentingan diri sendiri, maka harta itu tidak akan bermakna dalam dirinya. Bahkan harta itu tidak akan memberikan kebahagiaan dalam dirinya. Maka rencanakanlah dengan baik harta yang kita miliki, bukan hanya dengan harta yang banyak baru kita bisa merencanakan. Tapi harta yang kecil pun kalau bagus kita rencanakan, itu akan bisa memberikan manfaat yang baik sama kita. Banyak orang-orang yang berhasil, orang yang kaya bukan dasarnya dari keluarga yang kaya. Tapi orang-orang yang kaya, orang yang berhasil, banyak berasal dari keluarga yang nggak mampu. Tapi dia bisa berhasil. Kenapa dia bisa berhasil? Karena dia pintar merencanakan harta yang dia miliki. Dia pintar menabung, dia pintar mengelola. Kalau kita punya gaji 1 juta, baru kita habiskan 1,5 juta tiap bulan, ya jelas pasti menderita hidup kita. Jadi kita harus pintar merencanakan harta tersebut. Dan ingat, dalam ajaran kitab suci Hindu, terutama Sarasa Muscaya, saat kapan harta ini tidak dikelola dengan baik, maka harta inilah menjadi penderitaan dalam hidup kita, seperti itu.
Baik Bapak, jadi kalau kita mampu mengelola harta ini dengan baik, maka itu akan dapat Memberikan membawakan kebahagiaan. kebahagiaan. Oke. Iya. Selain tentang harta, Bapak juga tadi menyebutkan tujuan agama Hindu itu moksa. Iya. Baik, mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan kepada kita semua apa itu moksa dan bagaimana cara kita untuk mencapai moksa tersebut, Pak. Iya, pemirsa TPRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kami sampaikan bahwa dalam agama Hindu tujuan kita adalah mencapai moksartam jagat itaya ca iti dharma. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah mencapai kebahagiaan secara lahir dan batin. Nah, bagaimana langkah atau cara-cara kita untuk mencapai moksa? Dalam ajaran kitab suci Saramestaya dijelaskan untuk mencapai moksa ini ada 4 cara atau jalan yang bisa kita gunakan. Ada disebut dengan catur marga yoga. Pertama, bhakti marga yoga. Kedua, karma marga yoga. Ketiga, jenana marga yoga. Keempat, yaitu raja marga yoga. Nah, 4 jalan inilah yang kita gunakan untuk mencapai kebahagiaan disebut dengan moksartam jagat itaya ca iti dharma. Maka kalau hidup kita ini tidak kita rencanakan dengan baik, kalau hidup ini kita tidak tata dengan baik, maka kita tidak akan bisa menemukan namanya kebahagiaan secara lahir dan batin. Contoh di lapangan saja kami cermati gitu. Banyak sekali kita menemukan contoh-contoh kita di masa muda sukses, tapi di masa tua kita menderita. Kenapa? Kita tidak merencanakan hidup kita dengan baik. Nah, oleh sebab itu dalam ajaran Hindu, moksartam jagat itaya ca iti dharma inilah tujuan kita, bagaimana kita menata hidup kita dari lahir sampai meninggal itu agar menemukan kebahagiaan. Maka ada namanya konsep catur asrama yang harus kita pahami, bagaimana kita dengan jalan sekolah dulu, habis itu rumah tangga, habis itu namanya wanaprastha, habis itu namanya biksuka. Ada tahapan-tahapan. Nah, setelah itu ada juga namanya catur pusa arta yang jelas dalam kitab ini, bagaimana kita dharma yang kita laksanakan dulu, habis itu kita dapat harta, baru gunakan dengan kama, keinginan, habis itu akan mencapai kebahagiaan disebut dengan moksa. Nah, moksa ini bisa kita capai dengan jalan disebut dengan catur marga yoga tadi. Bhakti marga yoga, salah satu cara yang paling mudah bagi umat Hindu untuk mencapai kebahagiaan secara lahir dan batin. Bhakti marga yoga ini adalah sebuah konsep dalam agama Hindu, bagaimana kita selalu bersyukur sama Tuhan, bakti sama Tuhan, ingat sama Tuhan. Ini yang penting. Dan konsep bakti, syukur, ingat sama Tuhan ini sifatnya sangat fleksibel. Contoh misalnya kalau kita bersyukur sama Tuhan, maka setiap aktivitas kita tuh harus selalu minta petunjuk, minta petuntun sama beliau. Kita tidak lupa dan kita tidak boleh abai bahwa apa yang kita miliki di dunia ini adalah tidak lepas, itu sumbernya dari Tuhan. Kalau beliau berkehendak dalam hitungan detik, beliau bisa akan ambil apa yang kita miliki. Oleh sebab itu, bakti kepada Tuhan ini menjadi hal yang penting bagi umat Hindu. Jangan pernah kita sampai lupa kepada Tuhan atau Hindu Sang Dewasa. Ini yang paling penting yang pertama. Maka apapun aktivitas kita, jangan lupa kita selalu ingat sama beliau. Ini salah satu konsep dalam Hindu yang menjadi hal yang paling mudah untuk bisa mencapai moksa. Yang kedua, ada disebut dengan karma marga yoga. Bagaimana kita sebagai umat Hindu dijelaskan dengan bermacam-macam profesi kita, bermacam-macam pekerjaan kita tetap bisa akan mencapai namanya kebahagiaan secara lahir dan batin. Maka gunakanlah profesi kita dengan baik. Kalau kita menjadi guru, jadilah guru yang baik. Kalau kita menjadi dokter, jadilah dokter yang baik. Dimanapun kita bekerja, tujuannya untuk kebaikan, maka itulah cara jalan untuk bisa mendekatkan diri, menghubungkan diri dengan Tuhan. Itu disebut dengan karma marga yoga. Jangan pernah kita kerja itu motivasinya hanya uang. Ini yang ditekankan dalam kitab Saramestaya, bahwa bekerja itu kita perlu uang. Tapi jangan uang itu menjadi motivasi kita bekerja. Kalau tidak dikasih gaji yang cukup, kita malas kerja. Kalau saya tidak digaji yang banyak, saya tidak mau bekerja. Nah, ini dalam ajaran Hindu itu tidak tepat. Kita bekerja melayani umat, kita bekerja dimanapun prosesi kita bekerja pasti akan dapat penghargaan. Tapi jangan kita, motivasi kita berlebihan terhadap penghargaan atau imbalan tersebut. Karena yakin dalam Hindu setiap pekerjaan itu akan ada pahalanya. Apapun yang kita kerjakan akan ada hasilnya. Tuhan sudah menyiapkan hasil setiap perbuatan dan pekerjaan kita. Tidak mesti kita harus menuntut berlebihan. Kalau dalam instansi kita bekerja, tunjukkan kerja kita yang bagus, kerja yang baik, pimpinan kita melihat kita bagus, pasti kita akan diberikan reward, diberikan penghargaan. Tapi kalau kita bekerja nggak baik, bekerja tidak profesional, pasti kita akan diberikan sanksi. Itu sudah hukum karma dalam Hindu. Oleh sebab itu, bekerjalah dengan sebaik-baiknya. Hasil itu pasti akan datang. Dan jangan pernah ragu bahwa perbuatan dharma, perbuatan baik itu pasti akan memberikan hasil yang baik kepada kita. Ini dijelaskan dalam kitab Saramestaya. Baik Bapak, selanjutnya yaitu
Tadi Bapak menjelaskan bahwa catur marga yoga. Iya. Yaitu Bapak tadi menjelaskan tentang bakti dan karma marga yoga. Bagaimana tentang pembagian duanya lagi, Pak? Iya, benar. Selain bakti, karma yang Pak jelaskan tadi, cara kita untuk menghubungkan diri dengan Tuhan untuk mencapai kebahagiaan ada disebut dengan jenana marga yoga. Jenana marga yoga adalah dengan pengetahuan. Kita sebagai umat Hindu diberikan pengetahuan, diberikan jenana, maka gunakanlah jenana ini untuk mendekatkan diri sama Tuhan, untuk menghubungkan diri sama dengan Tuhan. Karena dengan jenana ini kita akan bisa menemukan kebahagiaan. Contoh misalnya jenana ini dengan kepintaran, dengan kecerdasan yang kita miliki, gunakanlah kecerdasan ini untuk melakukan hal yang positif, hal yang baik. Gunakanlah kecerdasan kita ini untuk memberikan kebahagiaan kita. Jangan kecerdasan yang kita miliki, jenana yang kita miliki untuk melakukan hal-hal yang negatif. Banyak orang pintar tapi kepintarannya digunakan untuk hal yang negatif. Bahkan itu tidak akan mengantarkan dia untuk mencapai kebahagiaan. Nah, jenana marga yoga yang dimaksud dalam ajaran catur marga yoganya, kemampuan, kepintaran, kecerdasan kita miliki, kita gunakan untuk melaksanakan perbuatan yang baik. Salah satu misalnya kita punya kemampuan jenana ya, dengan mempelajari kitab suci agama Hindu, maka laksanakan ajaran kitab suci agama Hindu dengan baik. Bahkan kalau bisa kita ajarkan ajaran-ajaran kebaikan kepada orang lain. Itu bagian dari ajaran jenana marga yoga. Nah, yang keempat ada disebut dengan raja marga yoga. Dalam konsep Hindu, untuk mencapai moksa, bersatunya Atman dengan Brahman, atau kebahagiaan lahir dan batin, ada yang paling sangat sulit sebenarnya untuk bisa kita laksanakan dengan Raja Marga Yoga. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya jenana tinggi, oleh para maharishi. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan pengendalian diri. Pengendalian diri yang kuat, meditasi yang kuat, yaitu mengekang hawa nafsu yang kuat, maka itu adalah salah satu jalan yang bisa menyatukan diri kita dengan Tuhan. Ini dalam kalangan kita sebagai umat Hindu, itu yang mampu dilaksanakan oleh orang-orang yang punya jenana yang tinggi, yaitu yang punya pengetahuan seperti yang tinggi, seperti para maharishi. Nah, oleh sebab itu dalam ajaran Hindu, bagaimana kita menghubungkan diri dengan Tuhan, itu sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Jangan kita memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan. Kalau kita sebagai umat yang banyak aktivitas di lapangan, bekerja dengan banyak kesibukan, maka paling tidak kita bersyukur sama Tuhan, yaitu dengan cara bersembahyang yang rajin, yang taat. Seperti itu yang bisa kita lakukan dalam agama Hindu. Baik Bapak, ketika kita menghubungkan diri ke hadapan Tuhan atau ide yang dewasa, berarti kita harus melalui sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Sesuaikan dengan keadaan. Oke. Baik Bapak, karena waktulah yang membatasi pertemuan kita pada sore hari ini, mungkin sebelum diakhiri Bapak bisa memberikan kesimpulan kepada pemirsa mengenai materi yang kita perbincangkan hari ini, yaitu intisari dalam ajaran kitab Sara Samucaya. Silahkan Pak. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang kami banggakan, khusus teman Hindu yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, sebagai umat Hindu mari kita gunakan pedoman kitab suci Sara Samucaya dalam hidup kita, agar kita betul-betul bisa mencapai namanya kebahagiaan secara lahir dan batin. Yang mana dalam kitab suci Sara Samucaya ini kita ditekankan sebagai umat Hindu harus mampu melaksanakan namanya catur prusa arta. Pertama, mari kita laksanakan dharma, kebenaran, kebaikan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Yang kedua, mari kita gunakan harta yang kita miliki dengan jalan dharma. Yang ketiga, keinginan yang kita laksanakan sesuaikan dengan harta yang didapat dengan jalan dharma. Maka mencapailah kehidupan kita disebut dengan kebahagiaan selahir dan batin, disebut dengan moksa. Baik, terima kasih Bapak. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang berbahagia, demikianlah tadi perbincangan kita mengenai intisari ajaran kitab suci dalam Sara Samucaya. Karena waktulah yang membatasi pertemuan kita pada sore hari ini, maka saya Rasti Darmayanti mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada acara Mimbar Agama Hindu yang akan datang. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi, Santi. Brahma Wisnu Maheswara, Kaulah
di hatiku agar bahagia hidupku. Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dari dosa, bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan karma. Tak habis ku berdoa, tak henti memuja namamu. Semua yang ku ucap, yang ku dengar, yang ku buat dari dosa, bimbinglah kami dari kegelapan, kebodohan dan karma. Tak habis ku berdoa, tak henti memuja namamu. Oh.